Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva dan rekan saya Amalia. Di video kali ini kita akan mewawancarai guru PABP di SMK Bakti Kencana Soreang. Yuk langsung aja kita mulai wawancaranya. Selamat menonton. Assalamualaikum Bapak, perkenalkan nama saya Amalia dan rekan saya Reva di balik kamera. Di sini saya mau mewawancarai Bapak untuk tugas bahasa Indonesia kami. Gimana Bapak, bersedia? Insya Allah bersedia. Baik, langsung ke pertanyaan yang pertama ya Bapak. Kalau boleh tahu nama lengkap Bapak siapa? Nama Bapak Bambang Triantaro. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kapan Bapak lahir dan di mana Bapak lahir? Bapak lahir tanggal 23 Maret 1994. Bapak dilahirkan di Bandung. Boleh. Untuk selanjutnya, gimana sih Pak masa kecil Bapak? Boleh diceritain sedikit gak? Boleh. Masa kecil Bapak alhamdulillah bahagia. Bahagia sekali, menyenangkan. Baik, lanjut. Bagaimana pendidikan awal yang Bapak tempuh hingga saat ini? Ya, Bapak pendidikan awal itu dulu masuk SD 6 tahun. Ya, Bapak lalu lanjut ke SMP 3 tahun. Kalau untuk jenjang pendidikan selanjutnya Bapak masuk ke SMK ini, SMK Farmasi Bakti Kencana Soreang selama 3 tahun. Lalu setelah itu Bapak bekerja, ya. Sambil Bapak bekerja, Bapak melanjutkan untuk berkuliah di perguruan tinggi, salah satu perguruan tinggi di daerah Kabupaten Bandung. Baik, untuk lanjutnya, apakah Bapak waktu kecil udah memiliki cita-cita tertentu? Kalau untuk cita-cita sebetulnya Bapak tidak ada mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang guru. Tapi Allah berkehendak lain, mungkin qadarullah ya. Kata Allah, mungkin kamu ada bagian rezekinya menjadi guru, ya alhamdulillah Bapak menerima. Meskipun tidak sedikit pun dalam hati Bapak untuk bercita-cita seorang guru, ya tapi alhamdulillah Bapak menerima gitu. Untuk selanjutnya, apa sih Pak tantangan terbesar yang pernah Bapak hadapi selama hidup ini? Tantangan terbesar selama hidup Bapak, alhamdulillah belum ada sih. Paling tantangan terbesar untuk sekarang ketika Bapak menjadi guru ya sangatlah banyak. Ya terutama kebetulan Bapak mengajar di bidang PABP di generasi milenial sekarang. Ya PR tantangan buat Bapak ya untuk merubah akhlak, ya mungkin lebih ke memperhatikan akhlak dan adab anak-anak Bapak seperti itu. Oke, gimana sih Pak cara mengatasi tantangan berikut? Ya, yang cara mengatasinya dari Bapak, ya Bapak insya Allah selalu ikhtiar, ya, selalu memberikan materi-materi tentang hal keagamaan, ya, terus membimbing anak-anak Bapak agar tidak keluar dari jalur, ya, agar tetap istiqomah untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Selanjutnya, apa sih pencapaian yang pernah Bapak raih? Untuk pencapaian yang pernah Bapak raih, ya alhamdulillah pencapaian sekarang Bapak bisa bekerja di satu lembaga yaitu SMK Farmasi Bakti Kencana Soreang, dan alhamdulillah juga Bapak selain menjadi guru, Bapak diberikan amanat oleh Bapak Kepala Sekolah untuk menjadi seorang wakasek humas. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya oleh Reva ya Bapak. Boleh. Perkenalkan, nama saya Reva. Saya akan melanjutkan untuk mewawancari Bapak. Izin ya Bapak. Pertanyaan yang berikutnya, siapa yang paling berpengaruh sih dalam hidup Bapak? Orang yang berpengaruh dalam hidup Bapak, yang pertama kedua orang tua Bapak, yang kedua sekarang istri Bapak. Itu sangat berpengaruh bagi hidup Bapak. Baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses Bapak hingga bisa mencapai titik sekarang? Ya alhamdulillah mungkin berkat dari doa kedua orang tua Bapak dan doa dari istri Bapak dan doa juga dari anak Bapak, sehingga Bapak bisa menjadi atau bekerja di lembaga ini sampai saat ini. Ya alhamdulillah berkat doa-doa mereka mungkin.
Baik, selanjutnya apakah Bapak pernah mengalami kegagalan? Terus gimana cara Bapak menghadapi kegagalan tersebut? Kalau untuk mengalami kegagalan sih alhamdulillah Bapak belum pernah ya. Selama ini Bapak terus belajar ingin menjadi lebih baik. Ya alhamdulillah sampai saat ini Bapak merasakan mungkin yang Bapak dapatkan bisa sampai di titik ini. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, momen apa yang paling berkesan buat Bapak? Momen yang paling berkesan ketika Bapak memulai hidup baru dengan menjalin satu hubungan dengan istri Bapak. Ya alhamdulillah dikaruniai seorang anak perempuan, itu momennya Bapak. Ya, baik Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa pelajaran hidup Bapak yang paling berharga? Pelajaran hidup Bapak yang paling berharga adalah menjadi orang yang lebih baik. Setiap hari kita harus melakukan kebaikan meskipun itu sedikit dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita ya memberikan kebaikan di dalam hidup kita meskipun itu sedikit, insya Allah apa yang kita tanam pasti akan memanennya dalam hal kebaikan juga, seperti itu. Lalu apa pesan Bapak untuk generasi muda di luar sana? Pesan dari Bapak cuma sedikit ya. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Karena di generasi sekarang, Masya Allah ya, pergaulan sangat luar biasa. Bapak titip kepada anak-anak Bapak, jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu, apa yang diperintahkan oleh Allah, dan selalu menjaga ya, jangan sampai melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Gitu. Lalu apa harapan Bapak untuk generasi selanjutnya? Harapan Bapak untuk generasi selanjutnya, mudah-mudahan di generasi kalian itu bisa menjadi generasi yang lebih baik lagi. Jangan sampai ke bawah ikut-ikutan FOMO yang tidak berarti ya, yang bisa menyalahi aturan norma agama ataupun dari peraturan negara kita. Seperti itu. Pertanyaan yang terakhir, jika Bapak bisa mengulang waktu, apa hal yang ingin Bapak ubah? Kalau Bapak bisa mengulang waktu, tapi tidak bisa ya. Bapak ingin merubah hidup Bapak ya. Yang dulu mungkin menurut Bapak itu baik, belum tentu baik bagi orang tua Bapak. Bapak ingin merubah menjadi hidup Bapak lebih baik sih kalau misalkan bisa mengulang waktu. Baik, alhamdulillah wawancaranya sudah selesai. Bapak terima kasih atas waktunya, sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya dan rekan saya untuk mewawancarai Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin cukup di sini untuk kami mewawancarai Bapak Bambang. Terima kasih kepada Bapak Bambang yang sudah meluangkan waktunya untuk kami mewawancarai. Semoga wawancara kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.